Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fayayol hadirun, usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaqul iman. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-A'raf rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Setelah sekian lama saya tidak bisa menghadiri kegiatan majelis taklim karena satu dan lain hal. Alhamdulillah di sore hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu. Tentunya hal ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita yakin kalau Allah sudah merestui, kita kuno yang ngagrung. Kebebe mie nu tadi mana Bu? Tempat nak. Jika Allah merestui dan mengizinkan kepada kita semua, tentunya halangan rintangan apapun bisa kita hadapi, kita bisa hadir. Tapi ketika tidak ada izin dari Allah, tentunya kita punya berbagai macam alasan untuk tidak hadir di majelis taklim. Kan gitu, Bu. Pertanyaannya, kumaha lamun hujan? Kan gitu. Itu selalu menjadi alasan ya Bu ya. Alasan yang klasik. Kalau hujan kumaha? Kumaha bima tebih. Nah ini ya. Tapi dengan semangat kita, dengan keinginan yang tinggi, dengan tekad yang kuat, insya Allah halangan apapun bisa kita hadapi. Kan gitu ya Bu ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu dalam bahasa Al-Qur'an. Allah yang mengatakan demikian. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah bertekad, punya niatan yang kuat, punya keinginan yang kuat, maka apa yang harus kita lakukan?
Fatawakkal ala Allah. Tawakal aja kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Ibu tentunya datang ke masjid ini karena niat yang kuat, tekad yang kuat. Kalau tidak dibarengi dengan niat, mau nepi ka dieu. Non sababna teu kau aya nu ngageroan mengkol heula. Kan gitu. Tapi karena tekadnya sudah kuat, niatnya sudah kuat, nu ngageroannya teh heula ka masjid heula. Kan gitu. Ya. Nah, inilah hebatnya ibu-ibu. Pantes bahasa dengan nama ada yang menyebutkan the power of. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat Bu? Ya, fisiknya sehat ya. Fisiknya sehat Bu? Alhamdulillah. Esakna alhamdulillah. Alhamdulillah, ipis-ipis saeutik malah tenan Allah. Tidak jadi persoalan ya Bu ya, meskipun kita berada di penghujung bulan. Tapi sebentar lagi kita akan menuju ke bulan Anyar. Itu tandanya apa Bu? Berbahagialah. Tersenyum kembali. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis Nabi yang saya tadi bacakan Bu. Kudu nama ieu teh make slide atau make papan tulisnya punya. Sok tulis hadisna Bu. Ku abdi diktekeun. Ya semua. Ai diajar hadis mah teu bisa atuh make bahasa Indonesia atuh. Ngaranna ge hadis, hadis teh ku bahasa Arab. Sok ibu dikte ku abdi diktekeun, ibu cerat. Apanan pos pinter cenah. Hadis tak yuk. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi. Sok serat. Man. Paling ibu-ibu menulis nate ku huruf M A N. Man. Alah ibu. Man ro'a kecing orang saruakeun nya punya. Hasil tulisan ibu-ibu dengan hasil tulisan saya kita samakan. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi. So, kurang serat labunya. Bayangna jauh tina kamera. Aku mau kembali itu mau ketinggalan pada aset. Atau di dia menghalangan aku juga. Ya, menyerot menggunakan kamera. Nah, kalau saja itu. Untanya punya di penggeran kami. Man ro'a yang merugikannya sama fayughayyir biyadi.
Terus bu, apa yang nyerat saya itu sanggup di tengah. Sakaka, ninggal sakaka, ninggal terus sanggup. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi. Yang di baris ya. Diheuletan bu, baris kahiji, ka baris kadua diheuletan tilu baris. Di gawangan tilu baris. Pasang bujang. Baris kedua. Wa illam yas akil. Mabilisanihi. Oh, bu, tereng saya ini orang lagi mungkin kayak sasi payung. Perlu pokok. Sasi payung pernah dari lengi catatan anak. Punya. Nasi pokok. Dan kita jangan semua. Sama istri. Terus bu, orang aja enggak baris kaki lu. Wa illam yastaqi abi qalbi wa huwa
Satu katingali. Saya jadi beke. Ditampi Bu. Bismillah. Saya biasa man roka minkum munkar man barang siapa orang barang siapa Pak di dia nyerat lakukan sekali dalam ngaji baris dia tulis barang siapa tulisan kayak gitu iklan barang siapa roka melihat menemukan melihat roka atau menemukan minggu di antara kalian atau di antara kamu dia melihat di antara kamu munkar ada kemungkaran fal yughayyir fal yughayyir pak maka yughayyir itu berasal dari kata ghayyar ghayyar itu bisa diartikan cegah ya atau bisa diartikan rubah
cegah atau rubah. Nah, tinggal kita lihat nanti konteks kalimatnya seperti apa. Nah, dalam hal ini, dalam hadis ini, fal yuqayyir itu diartikan cegah, maka cegah, pakai maka bu, ayat pak di dia. Maka cegahlah. Dia dengan kedua tangan, tangan ya, ayat bikinya dengan tanganmu. Ini sebenarnya bukan tapi Al-Quran kita yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakannya kepada kita dengan tangan, jangan dengan tangan. Ajan, Pak Ilham yasati, Pak Bilisani, Pak Ilham, lamun kalau kamu tidak, jika tidak, Pak Ilham, lamnya kan tidak, jadi jika tidak yastati istato'a artinya tidak mampu. Jika tidak punya kemampuan ya, mampu. Jika kamu tidak mampu, fabilisani ya, maka dengan lisan. Maka dengan lisan. Maka dengan lisan. Kira-kira hendaknya ya nambah artinya. Wa ilam yastati wabil qalbi. Jika tidak mampu, maka dengan hati, dengan qalbu. Wa huwa raqul iman. Wa huwa raqul iman. Itulah serendah-rendahnya iman, sekurang-kurangnya iman. Bahwa abul iman, itulah serendah-rendahnya iman. Selesai Bu? Ya baik. Kita lihat penjelasan dari hadis ini. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi. Wa illam yastati fa bilaisanihi. Wa illam yastati fa biqalbi. Nah, di sini kalimat dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, jika kita melihat kemungkaran. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud dengan kemungkaran itu apa? Ayo tiasa ngolor Bu.
Menurut pandangan ibu-ibu nih, yang dimaksud dengan kemungkaran itu apa? Kemaksiatan, segala yang dilarang oleh Allah. Nanti bu, sok diobral Pak Abdi. Ya, perbuatan yang buruk, perbuatan yang melanggar aturan, perbuatan yang melanggar norma agama, dan lain sebagainya. Banyak. Yang jelas, kemungkaran itu adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, oleh Allah. Ya, itu kemungkaran. Sekecil apapun perbuatan manusia yang itu dilarang oleh Allah atau melanggar aturan agama, maka itu bisa dikategorikan kemungkaran. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, ibu osok mipit teu amit ngalah teu menta? Binep. Tahu artinya mipit amit ngalah teu menta? Jelmana gosob. Tahu gosob, Bu? Mencuri. Biarpun sedikit, Bu, kalau tidak ada izin dari yang punya, ya Bu ya, itu namanya gosob. Gosob itu bagian dari sebuah kemungkaran. Gosob, Bu, gosob, lain gosong. Gosob, mencuri. Nyata contohnya tadi, contoh kecilnya, mipit teu amit ngalah teu menta. Lempang lewat ke pinggiran sawah, aya pucuk daun sampo peti, aya daun talus candak, aya sirsak, sirsak ngajajar engke sakedeung deui korma, Bu. Aya korma tertarik, apalagi kormanya gede-gede, mumpung eueuh jelema. Sekecil apapun, jika itu melanggar aturan, ya itu bisa termasuk kemungkaran. Nah, jika ibu melihat kemungkaran dimanapun, kemungkarannya apapun, cek Kanjeng Nabi, fal yugoyir biadi, maka cegahlah dengan tanganmu. Nah, dalam hal ini biadihi ini bisa diartikan menjadi dua, Bu. Satu dalam arti kata hakiki, dua dalam arti kata majazi. Naon diwae tah? Pernah dengar kata-kata hakiki, majazi? Pernah dengar? Ari hakiki naon? Hakiki itu apa artinya, Bu? Arti yang sebenarnya. Kalau majazi, arti yang tidak sebenarnya. Sabalikna wae atuh, Bu. Saya ulangi. Kata biadihi di sana bisa diartikan hakiki, secara hakiki, bisa diartikan secara majazi. Nah, sekarang bagaimana yang bisa diartikan secara hakiki itu? Ya, Bu. Apa artinya? Kekuatan tangan kita, Bu. Lamun aya kemungkaran, pek perangan cek Nabi. Ya, dalam arti kata hadapi dengan kekuatan tangan kita. Mun perlu tenggel, mun perlu gaplok. Memang kalau itu kemungkaran, Bu. Tapi jangan sembarangan main gaplok, Bu. Ya. Kudu puguh heula. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus dilihat dulu. Atau istilah lainnya apa? Tabayun. Tinggal heula kemungkarannya apa? Sebabnya apa? Bisa jadi orang mencuri karena kelaparan. Bisa jadi orang mencuri karena
keluarganya belum makan. Kan bisa jadi, Bu. Banyak sekarang yang seperti itu, Bu. Karena kemiskinan, karena kemelaratan, ketidakpunyaan apapun sehingga membuat orang menjadi kadal fakru ayyakunal kufro. Kefakiran itu bisa mendekatkan orang kepada kekafiran, kekufuran. Daripada maut kelaparan, kan gitunya punya. Akhirnya tina lapar, tahu nggak dia, Bu? Jadi panas. Karena non ya? Karena otak. Kalau otaknya sudah panas, bisa nggak orang berpikir jernih, orang berpikir yang baik? Hese. Alam semesta ini seperti gelap, tidak ada apapun. Akhirnya orang berbuat tidak baik. Nekat. Ya, Bu ya? Karena apa? Berawal dari kemiskinan, akhirnya menyebabkan orang menjadi kelaparan. Daripada lapar terus-terusan terus maut, kan orang berpikirnya ya udahlah cari jalan yang gampang aja. Mau. Nah, itulah pentingnya kita tabayun, melihat penyebabnya apa. Ulah nanti istilahnya non Bu, main hakim sendiri ya tanpa melihat penyebabnya apa. Tetapi ketika kita sudah tahu penyebabnya dan itu perlu dicegah, cegah oleh kita, baik dengan kekuatan tangan. Sok lah, mun perlu gelut-gelut sok ka dieu. Wani henteu. Udah abdi gitu wani. Gitu. Sok aya ibu-ibu gitu. Sok ka dieu, wani mah ulah sak ngomong wae di dieu. Ka dieu hareupeun. Jarang juga na ibu-ibu. Dina hal eta mah leungit the power of emak-emak teh. Ya punya dalam urusan itu mah hilang seketika. Tapi kalau sudah memuncak, kata si juga kalau sudah sampai di sini, kita sudah sulit berpikir yang jernih, yang baik. Boro-boro hayang mikiran solusi dah kumaha. Nggak ada, Bu. Pada saat itu hilang saja. Nu aya naon? Emosi. Tahu emosi? Emosi, Bu. Hari kisah emosi teh hese dicari solusi yang baiknya. Fal yughayyir biadi, maka cegahlah dengan kekuatan tangan. Itu makna hakiki. Perlu digelutan-gelutan, perlu diperangan-perangan. Kalau di zaman Nabi baheula, Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas kemungkarannya. Maka Nabi menghadapinya dengan apa? Nah, secara hakiki dengan kekuatan tangan, perangan. Angkat senjata, anu boga pedang, bawa pedang, anu boga bedog, bawa bedog, anu boga tombak, bawa tombak, anu boga peso, bawa ting mau silet. Tapi zaman Nabi belum ada yang namanya silet ya, meureun. Belum ada. Bawa perangan. Nah itu biadihi dengan makna hakiki yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan makna majazi dengan biadihi ini? Makna yang tidak sebenarnya. Dalam arti kata biadihi di sana adalah kekuasaan. Kekuasaan. Nah, kekuasaan akan melahirkan kebijakan. Kebijakan akan melahirkan undang-undang, peraturan dan lain sebagainya. Saha nu berhak eta? Nu di luhur. Saha? Mun di lingkungan orang RT, RW, di lingkungan desa Kades, di kecamatan camatna, di kabupaten bupati, kepala daerah, di provinsi gubernur, tah di negara orang pemangku kebijakannya saha? Presiden. Itulah yang bisa mencegah kemungkaran. Jadi yang memangku jabatan itu adalah orang-orang yang punya power.
Dalam arti kata majazi, dia bisa mencegah perbuatan atau bisa mencegah kemungkaran. Harusnya begitu, Bu. Lain kalah kang ngiluan. Loba nu korupsi, digana ngeunah korupsi ngeunuhan we lah. Bukannya dicegah, tapi malah ikut-ikutan, malah panggede. Nah, jadi di mana fal yughayyir biadihi teh? Nah, jigana lamun para pejabat ya membaca hadis ini ngan sapotong nepi ka dieu tah. Di dieu na udah aja majazi. Ya, maknanya yang tidak sebenarnya, aku punya kekuasaan, aku punya kebijakan, aku bisa melahirkan aturan, aku bisa melahirkan ini, melahirkan itu dan sebagainya untuk mencegah kemungkaran. Yang terpenting bukan omongannya, buktinya harusnya. Terbukti enggak dengan kekuasaannya itu bisa mencegah kemungkaran yang terjadi, baik kemungkaran yang kecil maupun kemungkaran yang besar. Bu, nan ujuk viral non Bu. Urang mau boro-boro laut nyabunya hareupeun imah orang oge teu dipager. Ieu mah laut dipager, Bu. Teu kira-kira eta jelema. Bayangkan, Bu, laut dipager. Laut nusaha eta teh. Imah sorangan oge teu dipager. Ieu laut dipager, Bu, sakitu kilometer. Uyuhan eta jelemanya gawe. Nah, itu kan kalau sudah melihat semacam itu, bisa jadi itu sebuah kemungkaran. Harusnya, nah ini yang punya kekuasaan harusnya melahirkan kebijakan, aturan. Cing atuh ulah ngadirikeun pagar di laut nanaonan atuh. Ek mager mah imah sorangan. Ya, harusnya kan gitu. Iya mah laut-laut batur, laut-laut punya Allah, dipagar ku orang. Lu gawe pan. Ya. Betul enggak, Bu? Itu yang sedang viral sekarang, Bu. Nah, ini kita serahkan aja kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa mencegah kemungkaran semacam itu. Lanjut ke baris yang kedua. Fa ilam yastati fabilisani. Kalau kita tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk mencegah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, karena orang menjadi rakyat leutiknya punya lain pejabat, lain aparat. Jadi lamun arek hoak teh hese kurang mah. Moal didenge. Betul tidak? So, ibu ngomong gitu ngomong kieu, udah mal didenge atuh. Kalau capek bener, Bu. Ningan cicing orang mah. Kita daripada diam punya kewajiban lain. Kalau tidak dengan kekuasaan, kulisan. Kumaha carana? Apa lain lisan, Bu? Curug jeung jempol. Si ibu mah lisan lain dengan WA. Kumaha? Nih, Bu, dengan lisan itu berikan nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Berikan nasihat omongan ku urang. Lamun aya budak leutik garelut, pek dinasehatan ku urang. Ujang ulah garelut. Sia lamun paeh mah saha nu tanggung jawab. Nah, sampai sejauh itu ya nasihatnya. Tapi ka maotna. Jadi dengan lisan kita berikan nasihat. Kita ingatkan. Ya Bu ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Silih nasihatan dina kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu kewajiban kita, Bu. Pabilisani. Kulisan. Ulah cicing wae, Bu. Bu,
Saya mah punya murid kalau garlut tinggalikeun heula nepi ka mana gelutna. Lamun geus capeun karek. Lamun keur garlut dibere nasihat hese. Sedang emosi. Tonton heula kemun kesilih bacok karek. Ulah gitunya. Buya, lamun aya tatangga hiji jeung tatangga dua pararea omong, kita kewajiban kita untuk menasehatinya. Cing atau dages karolot, ulah loba teuing omong. Yang punya eraku umur. Heug lamun aya pararea omong kieu teh barudak abringkeun, Bu. Sina nonton. Sugan diaminan ku barudak kitu teh. Tuh ya, Bu ya. Jadi cegah dengan lisan, beri nasihat. Tentunya nasihat-nasihat yang baik. Tadi kembali kepada yang tadi, ad-dinun nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Allah menurunkan agama kepada kita semua itu dalam rangka apa? Memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Ibu terang, kata agama itu berasal dari apa, Bu? Dari bahasa apa itu agama? Agama. Itu dua kata, Bu. Agama. Tahu artinya, Bu? Agama. Iya bahasa naon? Bahasa Sangsekerta, Bu. Artinya apa? Werwe. Nek, bingung si nenek. Agama. A itu artinya tidak. A itu tidak. Gama artinya kacau. Kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Itu bahasa Sangsekerta. Ari bahasa Arab nama ad-din. Ya. Ad-din. Artinya apa? Aturan. Bu, aturan. Makanya Allah turunkan agama untuk apa? Untuk mengatur umat manusia supaya tidak terjadi ini. Kemungkaran. Supaya manusia bisa berjalan di jalan yang benar. Ya. Sesuai dengan aturan. Bisa dibayangkan, Bu, kalau Allah tidak menurunkan agama rekumaha jadina alam dunia ini. Apa kata dunia? Kalau Allah tidak menurunkan agama, Allah tidak menurunkan aturan. Jika nanti kacau ya kehidupan kita teh. Dan kembali ke alam semula, ya Bu ya, jahiliyah akan merajalela di mana-mana, kemungkaran akan terjadi di mana-mana, manusia hidup bebas, sakadaetna, karena tidak ada aturan. Kemudian ibu-ibu ke mau kamar masjid, Bu ya, kemudian masjidnya tidak akan berdiri. Ibu-ibu bebas pakai baju apa saja silakan menurut keinginannya, menurut hawa nafsunya. Merenu ibu ieu mah hayangna tertutup, ibu ieu mah hayangna vulgar. Ibu ieu mah setengah-setengah kaluhur bebas kahandap poek. Bisa jadi karena bebas dari aturan. Tidak ada aturan yang mengikat. Kalau tidak ada agama, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah menurunkan agama kepada kita. Dan agama yang hak, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Bu, luar biasa ya. Kalau kita mau mempelajari secara mendalam, ternyata Allah sudah menurunkan aturan sedemikian rupa. Tapi ke hal-hal yang kecil itu diatur oleh Allah. Ya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari sunnatullah. Diatur.
Tongboro kehidupan manusia. Ini aja alam semesta, Bu, yang kita lihat setiap hari, setiap malamnya, Bu. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Lihat di dalam surat Yasin. Wa kullun fi falaki yasbahun. Segala sesuatunya itu beredar pada garis edarnya masing-masing. Ente tubrukan. Ente silih balap. Ibu pernah belajar tata surya? Pernah nyapunya? Tata surya di sekolah, di SD kan nek. Ingat-ingat lupa mah. Maklum. Kita ini yang masih muda-muda nih. Aduh, masih muda ya. Terus 50 tahun kaluhur muda kan wae. Nah, kita pernah belajar yang namanya tata surya. Tata surya itu pusatnya ada di matahari. Oh, ya. Tata surya anu planet kadituna teh. Seberapa planet? 8, bener? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto. Ingat kanenya. Luar biasa. Nah, itu pernah nggak ada yang tubrukan, Bu? Ceger. Kiamat lah mentubrukan, Bu. Kiamat. Iya. Makanya Allah bikin garis edarnya sendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tabrakan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Mereka itu berada pada garis edarnya sendiri-sendiri. Matahari di dia, Merkurius di dia, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, pangjauhna. Itu semua punya garis edar sendiri. Sehingga ketika mengitari matahari, tidak ada yang tubrukan satupun. Panaha itu terjadi gerhana. Dari gerhana mah. Tidak ada kaitannya dengan garis lintas dengan planet lain. Gerhana mah antara bumi, bulan, dan matahari. Wungkul. Hebatnya Allah sampai di situ. Sekecil apapun Allah mengaturnya sedemikian rupa. Maka kita bersyukur Allah sudah menurunkan aturan sedemikian rupa untuk kehidupan manusia. Supaya manusia bisa hidup teratur. Bu, lamun misalkan ya. Allah tidak menurunkan agama. Allah tidak menurunkan Rasul sebagai panutan kita yang mengajarkan agama itu kepada kita. Kira-kira ibu mau apa? Badai naon, Bu? Saya marek sare tiap we. Enggak jam sare we. Saya marek dahar we. Saya marek naon we pokokna mah. Jika kitu meureun ya. Tapi bebas hidupnya. Tidak ada aturan. Seperti orang yang tinggal di planet naon gitu sorangan bebas. Korek tuh kumaha oge. Nah, inilah makanya Allah menurunkan agama untuk mengatur kehidupan manusia. Kembali ke sini. Wa illam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu baik dengan tangan maupun dengan lisan, maka dengan hati. Kumaha carana tuh? Eta, Bu. Kudoa, doakeun lamun aya kemungkaran, ya Allah berikanlah hidayahmu kepada orang itu yang sudah melakukan kemungkaran. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang ini yang sudah menganiaya saya. Ya Allah berikanlah petunjukmu kepada orang itu yang telah mengkhianati saya. Ibu pernah dikhianati? Ini jujur. Hebat. Pernah dikhianati ya Bu ya? Baheula gitu keur ngora.
Ke zaman-zaman SMA teh aduh, wah, Bu, segala teh indah kan gitu ya. Heeh. Keur usum-usum nanon cinta entah sana sabdi. Sana sabdi nya nenek. Cinta jelema, Bu. Cinta jelema. Nah, ini ya. Mungkin sekali waktu mah kita pernah dikhianati oleh orang lain, atau pernah tersakiti hati kita, atau pernah dicela, pernah dimarahi. Hari dimarahi mah sering juga nak. Sering ya punya. Atau pernah di apapun yang merasa kita dirugikan oleh orang lain. Nah, apakah kita perlu membalasnya? Rasulullah tidak mengajarkan balas dendam. Tidak. Buktinya naon? Ketika Rasulullah dakwah di Taif, pan di baledogan, Bu. Kamari di dina ceramahna Ustad Habibnya. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, itu di baledogan, Bu. Dari mulai benda yang terkeras sampai ke benda yang terlunak. Terus, Bu, benda terkeras naon kira-kira terlunak apa? Nah, itu di baledogan nepika diceritakan dalam sejarah, dituliskan dalam sejarah, pelipis Nabi berdarah, tangan Nabi berdarah, kaki Nabi berdarah karena di baledogan ke orang Taif. Pada saat itu turun malaikat Jibril tanpa sepengetahuan orang-orang Taif. Malaikat Jibril turun dan berbisik kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, engkau mintalah kepada Allah supaya orang-orang Taif ini dibinasakan. Bari ku Allah, ke Allah. Tekudu mawa blambir, tekudu mawa tank, tekudu mawa senjata. Bagi Allah mah gampang, tinggal jadi. Disintruk itu ge ngaraceng. Cek paribasana punya. Bagi Allah mah mudah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mah tinggal ngomong kun, jadi. Fayakun maka jadi. Cek malaikat gitu, minta kepada Allah supaya orang-orang Taif ini dibinasakan. Tapi kata Rasul gimana? Tidak, ya Jibril. Mereka berbuat demikian itu karena mereka tidak tahu. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Biar aku akan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang-orang Taif. Tuh, Bu. Ya, di baledogan keur ngomong kieu di baledogan, tapi balasnya apa? Doa, dan doanya yang baik, Bu. Ya Allah berikanlah petunjukmu kepada orang-orang Taif. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Kalahkan didoakan. Bu, kalau ibu dikhianati, kira-kira doanya apa? Hah? Si ibu begitu dikhianati, fi barakatul Quran al-Fatihah. Gitu ya, Bu ya. Boro-boro gitu, geus teu inget kana Al-Fatihah mah. Paling nu aya naon? Awas ya, 7 turunan mah dihampura. Bayangkan 7 turunan. Cek si eta na teh. Bae abdi mah moal kenging da. Naon saona? Abdi mah turunan ka-8. Da kasebutkeun. Turunan ka-8 abdi mah. Nah, kita mah paling bisa punya begitu. Dendam, ingin membalas kan gitu. Bukannya mendoakan. Nah, ini mah Nabi mengajarkan kepada kita, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati doakan oleh kita. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada orang itu. Dia berbuat demikian, mungkin dia tidak tahu permasalahannya. Dia belum melakukan tabayun, dia belum melakukan penyelidikan.
Harusnya begitu, Bu. Wa huwa adadul iman. Meskipun itu serendah-rendahnya iman. Dengan hati itu. Dari jelma nu kuat mah, Bu. Harusnya gitu, Bu. Orang yang imannya kuat, dia harusnya begitu. Dimanfaatkan kekuatan tangannya, dimanfaatkan kekuatan kekuasaannya, dimanfaatkan kelebihannya. Itu orang yang hebat imannya. Tapi ketika kita hanya mampu untuk berdoa, tidak jadi masalah. Bukan berarti epes meer. Nah, Gunarti tengartin, naon SPPS meer? Apa tuh? Teu kaopan, teu payaan, naon deui wae teu payaan lieur. Babarian lah. Babarian. Naon deui wae babarian. Bahasa Sunda rupa-rupanya. EPS meer, teu kaopan, babarian, teu payaan. Padahal eta keneh teuing bahasa Indonesia naon? Kumeok memeh dipacok, tah eta aya di we. Waduh, hebatnya beunghar orang Sunda mah. Gampangan gitu orang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu kita gampang misalnya tersentuh, gampang terharu, gampang baperan bahasa budak ngorana mah. Ini genjet nih. Baperan, kepayaan. Nah itu ya. Meskipun itu selemah-lemahnya iman, tapi nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita sudah punya niatan, punya tekad, punya keinginan, punya cita-cita, maka tinggal serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibarengi dengan ikhtiar tentunya. Yang punya ikhtiar heula dilakukan. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah, hikmahnya adalah kita harus berusaha dulu. Kalau berusaha sudah, ternyata hasilnya belum memuaskan, belum dapat belum kita peroleh hasilnya, ya sudah, jalan terakhirnya apa? Kita berdoa kepada Allah, kan gitu. Wabi kolbi, dengan hati kita doa kepada Allah. Dan bagi Allah mah segalanya gampang. Yang penting kita mau berusaha berikhtiar. Lalu kita berdoa kepada Allah setelah berikhtiar. Kalau hasilnya belum kita dapatkan, itu tadi patawakal Allah, karena kita sudah berniat. Kita serahkan aja semuanya kepada Allah. Yang penting ikhtiarnya dulu sudah kita jalankan. Tuh, kita punya kartos, Bu. Kartos. Cek pun guru punya kapungkur ngajarkan ke abdi. Yang lamun kerceramah heug pemirsa na mustami nages ngalalarti ulah dituluykeun. Naon sababna? Da geus ngarti percuma diteruskeun oge. Ditambahan dia beuki olab ge. Kartos, Bu. Nyalah gitu mah. Sakitu we ulah seueur-seueur teuing nya punya. Kayak mudah-mudahan sasih payun atau napi iraha orang tiasa tepang deui kitu nya punya. Terus diserat, Bu, sadayana. Sareng artina, sareng penjelasanana. Kurang alihkeun ayeuna. Sa teu acan dipungkas bilih aya nu bade di taroskeun atanapi naon wae lah mangga sok. Ya, Bu. Atanapi aya nu bade dipasikeun ka abdi. Alhamdulillah.
Daya pamitaya orang pungkas saya doa pangaosan orang dina sonten ieu mugia sing aya manfaatna pikeun urang sadayana sareng aya bahan emutaneun Bu engke ka bumi nya punya Ibu bade kulem emut-emut deui tah nu tadi diajarkeun teh eta lamun caroge Ibu heug melakukan kemungkaran petah terapkeun 3 hal bade Bu bapana ulah dahar peuting sing gendut tapi tambah sanes kemungkaran Bu menyanyikan sang saboboko kemungkaran eta Bu teng-tengingan eta kemungkaran mangga urang sami-sami tutup pangaosan orang dina sonten ieu sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mugia non rupi anu dipidamel ku urang apa yang kita kerjakan baik yang telah yang sedang maupun yang akan sama-sama kita lakukan mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.